Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akala thayyiban wa amila fi sunnatin wa aminan nas bawa'iqahu dakhalal jannah." Nabi menyebutkan 3 amalan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Yang pertama, man akala thayyiban, barang siapa yang mengkonsumsi makanannya dengan cara yang baik, makan dengan cara yang halal, mendapatkan harta dengan cara yang halal. Wa amila bi sunnatin, orang yang melaksanakan sunnah Nabi, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi, menjaga adab-adab dalam Islam, mengamalkan sunnah Nabi. Dalam sholat ada sunnah-sunnah, dalam wudhu ada sunnah-sunnah, ya, dalam berpakaian ada sunnah, dan seterusnya. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Wa aminan nasu bawa'iqahu, dan masyarakat sekitar tidak terganggu dengan keburukan orang tersebut, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Maka poinnya di sini, man akala thayyiban, barang siapa yang makan dengan harta yang baik. Jadi makan dari harta yang halal, makan dari harta atau dari sumber yang baik, ini bagian dari cara kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, memakan harta haram itu menjadikan orang jauh dari surga, bahkan nanti diancam ke neraka. Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama untuk membakar daging tersebut. Coba kalau kita sedikit renungkan gini, Nabi Adam alaihissalam itu sebabnya apa sih kok sampai bisa keluar dari surga? Sebabnya karena makan makanan yang haram, ya kan? Padahal yang nggak banyak, cuma sak cokotan gitu saja kan. Tapi larangan untuk makan buah terlarang itu gara-gara kan makanan, ya, sebabnya makanan itu hanya makan itu saja menyebabkan Nabi Adam ini dikeluarkan dari surga sebagai bentuk konsekuensi dari atau dampak dari apa yang telah dilakukannya. Jadi masalah makan ini bukan masalah yang sepele, ya kan? Bahkan tadi Nabi Adam keluar dari surga gara-gara makanan, gara-gara makanan. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan ya bagaimana para sahabat dulu akan kehati-hatian dalam bab masalah makanan. Misalnya kita lihat bagaimana waroknya Abu Bakar As-Siddiq. Warok di sini maknanya kehati-hatiannya Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah makanan. Ada satu kisah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika ada seorang hamba sahaya, ada seorang budak yang membawa makanan dan diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Budak ini bawa makanan terus dihadiahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu budak ini bertanya, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau dari mana saya dapatkan makanan ini? Dari mana sumber makanan ini saya dapatkan?" Abu Bakar ditanya seperti itu, tanya balik, "Memang dari mana kamu dapatkan makanan ini?" Maka kemudian budak tadi bercerita, "Wahai Abu Bakar, dulu saya itu pernah macak menjadi orang pintar, dukun, ya, menjadi dukun. Jadi budak ini berpura-pura menjadi seorang dukun, wis imbuh-imbuh dadi wong pinter gitu loh. Dukun, ya, menjadi dukun. Padahal sebenarnya budak ini nggak pandai dalam perdukunan. Supaya kemudian nanti ada orang datang terus minta syarat-syarat tertentu kan biasanya kan dikasih upah biasanya kan, minimal diparingin apa, gula kopi macam-macam kan gitu. Akhirnya budak yang berpura-pura menjadi dukun ini ternyata ada pasiennya gitu nih yang datang itu, dan dia menipu pasien tadi, menipu orang tadi, seolah-olah memang betul-betul dia ini adalah dukun profesional gitu ya. Akhirnya kemudian dia dikasih hadiah, dikasih upah lah dari berpura-pura menjadi dukun tadi. "Wahai Abu Bakar, dari sumber itulah saya beli makanan ini." Padahal ngapunten nggih, makanan ini sudah dimakan sama Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar setelah mendengar ucapan orang tadi, Abu Bakar langsung
memasukkan jari-jarinya ke mulutnya, ngelogoh jarinya ke mulutnya ini, kemudian mengeluarkan, memuntahkan makanan yang tadi dimakan itu. Saking khawatirnya kalau kemudian harta yang dimakan ini menjadi harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini tentu sangat perhatiannya para sahabat waktu itu dalam masalah makanan, terutama harta yang masuk di dalam tubuh kita ini dari sumber yang halal ataukah tidak tadi. Nah, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang sangat punya perhatian besar terhadap makanannya. Jangan sampai ada makanan yang terlarang yang masuk ke dalam perutnya. Dikisahkan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini diberi minum susu oleh seseorang, dan kemudian dia tentu sangat senang ya, karena susu waktu itu menjadi minuman yang umumnya disenangi, digemari oleh masyarakat pada waktu itu. Maka kemudian Umar bin Khattab ini bertanya kepada orang yang memberi tadi, dari mana engkau mendapatkan susu ini? Coba nih, perhatiannya para sahabat dulu. Kalau dikasih orang itu ditanya, ini dari mana sumbernya? Tidak serta-merta alhamdulillah dikei wong ya, alhamdulillah rezeki anak soleh misalnya gitu ya. Enggak, tapi ditanya dari mana sumbernya harta tersebut. Maka orang tadi kemudian menjawab, saya berjalan melewati seekor unta sedekah sementara mereka sedang berada di dekat sumber air minum, ya, berada di dekat sumber air. Lalu saya mengambil air susunya. Mendengar cerita itu, Umar bin Khattab kemudian memasukkan jarinya ke mulut dan memuntahkan susu tadi. Kenapa? Karena air susu yang diminum oleh Umar itu kalau diambil dari atau dilihat dari ceritanya, ternyata susu ini diambil dari seekor binatang itu yang ini bukan miliknya. Kebetulan ini pas lewat, kok ada misalnya kok hewan tersebut ya, entah milik siapa nggak tahu, tiba-tiba diperas begitu saja, kemudian susunya diminum, bahkan dikasih kepada Umar bin Khattab. Ini kan nggak jelas, paling minimal ada hal syubhat, ini milik siapa susu ini. Umar bin Khattab langsung mengambil jarinya, dimasukkan ke mulutnya, kemudian mengeluarkan susu tersebut supaya tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Nih, sama yang dirahmati Allah, inilah beberapa kondisi pentingnya kita untuk mencari harta yang halal dan menjauhi harta yang haram.